Tetapi kalau hukuman itu begitu kejam, Pak, Iya. dan itu berlaku selamanya, Iya. bukankah itu sangat tidak adil dan merusak moral? Berbuat baik itu baik dalam dirinya sendiri. Gitu. Kalau kita berbuat baik, semua orang jadi baik kan, bukan karena takut wah nanti saya dihukum neraka ya dapat surga. Iya, berbuat baik itu memang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu Mas Dharma, saya Putu Suarsana. Pada kesempatan ini kami bersama dengan Pak Akan Putu Putra untuk melanjutkan obrolan Dharma. Sekarang ini kami akan membicarakan tentang neraka. Om Swastiastu, Pak Akan, apa kabarnya nih? Baik, Pak Putu, sehat? Sehat. Ya, oke. Pak, ada yang bertanya, mengapa Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menciptakan neraka tuh, Pak? Iya, ada yang berkata begini, Pak. Kalau hanya ada surga gitu, dan pada akhirnya semua sama, maka keseriusan hidup ini akan hilang. Iya, seorang filsuf yang ngomong begitu. Maksudnya begini, Pak. Kalau hanya ada surga saja, lalu bagaimana dengan keadilan? Jadi hidup ini nggak serius. Ya sama seperti inilah, seperti sandiwara gitu loh. Pemain jahat, pemain baik itu setelah pertunjukan selesai ya sama-sama aja gitu kan, nggak ada bedanya. Atau seperti wayang gitu, Pak. Antara Pandawa dan Korawa itu permusuhan gitu kan, pihak baik dan pihak jahat. Tapi begitu selesai pertunjukan sama-sama di keropak dalang juga. Iya. Tidak ada bedanya antara upah ya dan hukuman, reward dan punishment gitu. Semuanya diberikan reward aja. Jadi kan tidak adil juga itu. Manusia juga merasakan kok tidak adil gitu. Seolah-olah yang jahat, yang baik kok dikasih hadiah. Misalnya si penipu dan yang menipu kok dikasih liburan di hotel mewah gitu. Nggak cocok ini. Jadi untuk memenuhi rasa keadilan itulah Tuhan di samping menciptakan surga juga menciptakan neraka gitu. Itulah alasannya kenapa Tuhan menciptakan neraka gitu. Tetapi kalau hukuman itu begitu kejam, Pak, Iya. dan itu berlaku selamanya, Iya. bukankah itu sangat tidak adil dan merusak moral? Iya, betul, Pak. Itu memang konsep dari agama lain yang hukumannya sangat kejam dan abadi gitu di neraka. Orang disiksa dalam api neraka, kalau tubuhnya hancur dikasih lagi tubuh baru supaya dia merasakan siksaan begitu. Ada lagi makanan yang membakar lidah segala macam loh, Pak. Itu. Jadi ini memang malah merusak keadilan gitu, berlebih-lebihan lah. Apapun yang berlebih-lebihan itu tidak adil dan juga tidak membangun moral gitu. Ada kritiknya, Pak ya. Saya baca aja nih. Tentang neraka abadi itu dan yang kejam itu. Jadi saya baca supaya tidak dikira mengada-ngada nih. Iya. Ini pendapatnya orang Amerika yang dulu sudah pernah juga saya kutip ya. Namanya itu Dr. Gordon Alford ya. Alford, beliau itu adalah ahli psikologi dan nulis buku yang bagus, judulnya The Individual and His Religion. Jadi dia menulis kritik yang tajam tentang neraka sebagai berikut ya, saya baca ya supaya nggak salah. Bagaimanakah dengan pencerahan abad 21? Orang kok masih percaya dengan pernyataan tradisional azab dan siksa neraka yang amat kejam? Jalan emas di surga, tiang garam yang adalah istri Lot, kebangkitan tubuh, mukjizat, dan semua hal lainnya seperti itu. Ini kata-katanya dia, nih, bukan kita yang mengarang ya. Sebelum dia juga ada filsuf Yunani kuno ya, Pak Plato sampai Pythagoras itu. Kemudian juga Bapak Gereja Origen, termasuk filsuf ateis Ernest Bloch, Perang Templar juga mengkritik itu. Kok neraka begitu kejamnya dan abadi lagi. Itu nggak benar lah. Lalu apa jalan keluarnya? Dia
juga menyarankan itu ya reinkarnasi harusnya. Orang dihukum lah setimpal dengan perbuatannya, tapi setelah itu diberi kesempatan lagi dia untuk memperbaiki dirinya gitu. Jadi gitu. Apa pendapat para filsuf itu ada pengaruhnya pada ahli-ahli agama teologi, Pak? Iya, berpengaruh juga tuh. Sekarang itu di Barat ya, para teolog itu berdebat itu. Ya sama juga kok, katanya Tuhan kita emang apa ngasih kok bikin neraka begini kejam. Jadi sebagian yang terbuka pikirannya, yang hati nuraninya itu jalan, mengusulkan ya udah dihilangkan saja itu neraka katanya gitu. Ada kampanye di situ Pak ya, namanya campaign to eliminate hell gitu. Jadi kampanye untuk menghapus neraka gitu. Jadi gimana ini? Orang yang jahat itu, orang yang berdosa itu kalau mati ya hilang begitu saja gitu. Disebut abolisionisme lah ini. Ya hilang saja dia, beda dengan orang yang saleh yang beragama, dia nanti hidup abadi di surga. Tapi di pihak lain, Tiongkok juga tidak menerima itu. Ya, kalau neraka dihilangkan, ini kan dasar agama kita itu, bisa runtuh agama kita gitu. Jadi mereka sedang berdebat lah itu, entah siapa yang menang. Nanti ya nggak tahu lah kita gitu. Tapi ya menurut kita itu kan perdebatan mereka, bukan urusan di Hindu kan beda Pak. Gitu. Pak, kalau kita lihat lukisan di Bali Kertagosa Klungkung, Bali, menggambarkan neraka sebagai tempat penyiksaan yang mengerikan. Apakah neraka ada disebut dalam Weda, Pak? Nah, ini kalau lukisan itu saya kira sama juga dengan di agama lain kan. Itu kan untuk orang banyak yang belum tinggi lah tingkat spiritualitasnya kan. Moralnya juga belum tinggi, sehingga untuk membuat dia berbuat baik atau menghindar berbuat jahat dibuatlah ancaman yang kejam begitu. Jadi kesannya kan yang membuat hukum kejam itu kan orang-orang yang artinya dipenuhi dengan kedengkian gitu, kegelapan gitu. Kalau orang itu memang sudah meningkat moralnya gitu, berbuat baik bukan karena takut ancaman neraka yang kejam itu, atau bukan karena mengharap surga, tetapi karena berbuat baik itu baik dalam dirinya sendiri gitu. Kalau kita berbuat baik, semua orang jadi baik kan, bukan karena takut wah nanti saya dihukum neraka ya dapat surga. Ya berbuat baik itu memang ya harusnya memang berbuat baik, kewajiban kita begitu. Orang-orang lain jadi baik, kita juga jadi baik. Jadi dasarnya bukan karena takut maupun iming-iming gitu. Berbuat baik itu baik dalam dirinya sendiri gitu. Apakah neraka ada di dalam Weda juga? Iya, pasti Pak. Jadi Weda, Upanishad, Bhagavad Gita dan Purana juga ngomong soal neraka ya. Tapi saya nggak mau ambil Purana karena itu kan cerita yang melebih-lebihkan juga, ada seperti itulah, seperti lukisan Kertagosa gitu. Iya. Jadi kita ambil aja yang di Weda, Upanishad, Bhagavad Gita itu. Pasti ada juga ya kan, ada misalnya kejahatan, ada ketidaksetiaan, ada pengkhianatan, itu juga harus diberikan hukuman juga yang setimpal ya untuk menciptakan ketertiban moral gitu. Tetapi dalam Weda itu yang mantranya ada 20.413 Pak. Hanya ada 3 yang ngomong tentang neraka ya. Bayangkan kok yang begitu banyak mantranya cuma 3, dan itu pun sangat moderat gitu. Jadi neraka disebut sebagai jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Siapa sih yang jatuh ke dalam kegelapan yang dalam itu? Ya tukang sihir katanya. Tukang sihir, orang-orang yang melanggar hukum keluarga gitu. Maksudnya orang yang nggak setia lah gitu. Tidak setia sama suami atau istrinya, tidak ingat leluhurnya, atau juga melalaikan anaknya, itu nanti dia akan masuk ke dalam kegelapan yang dalam itu. Upanishad juga yang bukunya itu banyak ya, 108 gitu. Hanya ngomong itu juga satu itu tentang neraka ya, kegelapan yang dalam. Seperti Awidya lah gitu kan. Kalau orang Awidya itu kan bodoh kan gelap itu. Gelap. Bhagavad Gita menyatakan 3 pintu untuk neraka gitu. Loba ya, Pak, ya, kama, nafsu kan Pak. Kroda, marah kan. Loba, serakah itu. Itu pintu yang menyebabkan orang
masuk neraka. Tapi tidak ada yang menjelaskan rinci bagaimana sih neraka itu, apa ada api, apa ada siksaan, nggak ada Pak. Cuma dibilang gitu aja Pak, jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Tapi kemudian di Upanishad disebutkan itu jatuh itu artinya kegelapan dalam itu kan materi Pak ya, prakrti kan. Jadi jiwa itu jatuh ke dalam prakrti, ke dalam tubuh kita dan hidup di dunia ini, dunia materi ini yang tidak selalu bahagia kan. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Jadi itu Pak penafsirannya menurut Upanishad gitu. Jadi menurut Hindu neraka itu bukan tempat penyiksaan di daerah di akhirat. Ya bukan lah Pak, bukan, jelas bukan. Kenapa? Karena begini ya, kan dalam ajaran kita itu yang hidup setelah mati ini itu kan jiwa Pak. Dan jiwa itu merupakan bagian atau amsel dari Tuhan kan? Atau pantulan pratibimbo dari Tuhan. Tidak mungkin lah Tuhan menciptakan tempat khusus menyiksa bagian dirinya kan, nggak rasional Pak itu kan. Terus yang kedua itu jiwa kan sama hakikatnya dengan Tuhan juga. Tidak terbakar oleh api kan, tidak luka oleh senjata gitu. Ya sekalipun disediakan api berkobar-kobar, jiwa nggak apa-apa kan. Jadi tidak ada di situ. Lalu bagaimana dengan keadilan kan? Masa orang yang jahat, yang berbuat asubha karma terus tidak ada diberikan hukuman. Jadi hukumannya itu diberikan setelah dilahirkan ke dunia ini. Setelah masuk ke dalam badan Pak ya, reinkarnasi masuk dalam badan. Selama di dunia inilah manusia yang berbuat tidak baik itu diberikan buah dari perbuatannya kan, semacam hukumannya lah. Tetapi juga sekaligus diberi kesempatan memperbaiki asubha karmanya itu dengan subha karma gitu. Jadi hukumannya itu setimpal lah, tidak berlebihan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Jadi gitu, kalau gitu neraka keadaan dong, bukan tempat Pak ya? Iya memang keadaan itu. Jadi disebut oleh itu ya, oleh arti neraka itu apa sih gitu, oleh ahli bahasa Sanskerta Yaska itu. Nah itu artinya, atau ni itu turun Mbak. Ara itu pergi, jadi pergi turun. Ka itu kan ibu kan. Itulah turun statusnya, itu keadaannya dari jiwa yang murni di dunia cahaya turun ke dunia ini, materi ini. Dunia yang kegelapan lah, dunia yang berubah terus samsara gitu. Keadaan kita di dunia ini, kita menderita di dunia ini kan. Ya mungkin tempat juga kalau misalnya dihukum seumur hidup di penjara itu kan ya tempat seperti neraka lah, karena nggak ada kesempatan memperbaiki diri gitu. Gitu. Jadi kalau orang berbuat baik setelah mati masuk surga dikatakan. Kemudian ketika lahir kembali menjadi orang yang beruntung, jadi orang yang berbuat baik mendapat hadiah 2 kali Pak. Iya betul. Jadi bukan 2 kali, malah mungkin 4 kali ya. Kalau kita berbuat baik itu waktu berbuat kita kan bahagia Pak ya. Bapak merasakan gitu kan? Iya. Katakanlah Bapak menolong orang lain kan yang susah tanpa mengharapkan hasil kan, senang kan, bahagia kan Pak? Iya. Nah kemudian ada pahala juga Bapak, hasil dengan surga juga. Terus nanti kalau lahir jadi orang yang baik kan, kelahiran surga. Bahkan akhirnya itu kan menjadi moksa gitu, jadi 4 kali sudah. Tapi kalau orang bersalah itu tidak boleh dihukum 2 kali itu kan. Kalau misalnya dia udah disiksa di surga itu, masa sekarang disiksa lagi? Di negeri ini aja kan, di dunia ini pengadilan nggak boleh menghukum orang 2 kali gitu loh Pak. Jadi Tuhan masih lebih adil lagi daripada hakim dunia ini. Jadi kalau orang berbuat salah dihukum sekali di dunia ini dan diberi kesempatan berbuat baik. Kalau orang berbuat baik itu bisa berkali-kali diberi hadiah gitu. Gitu Pak. Jadi Hindu itu begitu Pak. Ya, selain untuk memenuhi rasa keadilan orang banyak, apakah penderitaan yang kita alami di dunia mempunyai makna bagi diri kita sendiri? Iya. Jadi ada yang mengatakan sebetulnya penderitaan itu ya, atau kesulitan yang kita hadapi itu sebetulnya untuk membuat kita lebih bernilai sebagai manusia Pak. Maksudnya apa ya? Ambil contoh misalnya kan begini ya, tanah liat itu kan murah Pak. Ya. Tapi kalau dijadikan dia keramik yang bagus, harganya kan mahal. Nah, dari tanah liat menjadi keramik itu kan dia, tanah ini kan ditumbuk, dijemur, dibakar, digosok. Itulah penderitaan dia kan. Tapi setelah itu dia menjadi
barang yang bernilai, keramik yang hebat kan, Iya. harganya mahal. Mahal. Atau sepotong bambu misalnya, Pak. Sepotong bambu itu kan mungkin tidak banyak lah harganya, tapi kalau dijadikan suling, dia kan pasti berharga itu, Pak kan. Untuk jadi suling dia kan dilompangin gitu, Pak, dengan dengan pusut yang panas kan, di lubang-lubang itu sakit itu. Iya. Tapi setelah menderita itu dia jadi suling yang mengeluarkan suara yang merdu kan, sehingga dia berharga. Itulah saya kira penggantiannya ya, Pak ya. Terus ada pepatah begini, Pak ya. Apa yang tidak membunuhmu membuat kamu lebih kuat. What doesn't kill you make you stronger. Gitu. Nah, bagaimana caranya agar apa yang menimpa kita itu tidak membunuh kita, tetapi membuat kita lebih kuat. Ada filsuf Barat ya Pak, orang di Yunani itu sebelum Kristen lah, namanya filsuf Stoa gitu. Dia mengatakan ada inilah, dia punya istilah yang bagus, amor fati. Gitu. Amor itu kan cinta Pak, fati itu kan fate, fate itu kan nasib. Jadi cintalah nasibmu gitu. Lu kok aneh mencinta nasib? Maksud dia begini, kalau kamu ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan kamu, yang membuat kamu menderita dan kamu tidak bisa menolaknya kan, udah menimpa kita lah. Katakanlah kok ada orang yang kita cintai meninggal misalnya, itu mau diapakan lagi gitu kan? Orang udah meninggal ya sudah, diterima apa adanya dengan lega gitu. Mungkin ada maksudnya, memang begitulah. Dengan cara kita menerima nasib kita lah katakan, yang nggak bisa kita tolak, apa adanya gitu Pak, dengan legowo lah gitu, itu akan membuat kita tambah kuat gitu maksudnya Pak. Jadi itulah yang penting Pak. Kesimpulannya dalam hidup tidak ada siksaan abadi di akhirat gitu. Jadi kita menerima penderitaan kita di dunia ini untuk kebaikan kita secara moral dan juga secara spiritual. Itu Pak. Umat Dharma, demikianlah obrolan Dharma kami mengenai neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.